Baik, jadi materi ini akan membahas terkait dengan laporan keuangan ya. Jadi ada yang namanya, kita kenal nanti output dari ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini menjadi penting karena sebetulnya apa toh yang kemudian menjadi hakikat ya. Hakikatnya apa? Yang tentu saja adalah pada awalnya ini perusahaan butuh untuk diketahui dari perusahaan itu menjawab beberapa hal, yaitu laporan keuangan ini kan bisa menjawab misalkan berapa pendapatan ya, kemudian berapa aset yang dimiliki perusahaan pada waktu tertentu. Jadi pendapatannya berapa toh pada periode itu, berapa beban yang ditanggung perusahaan dari aktivitas operasinya, kemudian bagaimana kondisi perusahaan di saat itu, berapa jumlah asetnya, kemudian berapa jumlah kewajibannya, berapa bagian ekuitasnya. Dan untuk menjawab itulah kemudian dibutuhkan sebuah laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi sarana untuk manajemen bertanggung jawab. Ya, di sini ada yang namanya pertanggungjawaban manajemen. Nah, sebetulnya di sini manajemen itu kan diminta oleh pemilik untuk mengelola perusahaan. Maka dalam pengelolaan inilah yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa perusahaan melepaskan atau pemilik perusahaan itu melepaskan dari si manajer, dibebaskan begitu kan, ya tidak mungkin. Sehingga ada bentuk pertanggungjawabannya. Nah, bentuk pertanggungjawabannya ini yang paling mudah yang menghasilkan sebuah laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan ini juga tidak sekedar itu, tapi juga nanti pada akhirnya memenuhi kebutuhan dari pihak lain. Nah, ini kemudian kemarin sudah kita kaitkan dengan pengguna-pengguna dari laporan keuangan. Itu ya. Yang kedua, saudara juga harus berbicara mengenai macam laporan ya, macam laporan keuangan. Nah, macam laporan keuangan ini ya, saudara bisa melihat secara runtut ada yang namanya laba rugi ya. Kemudian ada yang namanya di sini laporan perubahan modal. Kemudian ada namanya neraca. Ada namanya laporan arus kas. Kemudian ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Ini 5 yang di pengantar mungkin perlu diketahui ya, tapi dalam prakteknya ketika kita melihat standar itu akan berbeda-beda namanya dan kebutuhannya. Ada yang hanya 5, ada yang juga nanti ada sampai dengan 6 atau 7, tapi kalau saya mengatakan 6,5 ya. Kita lihat pada laporan laba rugi, kalau kita melihat istilah penamaan yang tertulis ini, itu mengacu pada pemahaman konsep nama laporannya saja ya, atau nama-nama konsep lama. Tapi kalau nanti buka standar akuntansinya akan berbeda. Di PSHK yang terbaru mengacu pada IFRS itu menyebutkan ada yang namanya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan perubahan modal namanya adalah laporan perubahan ekuitas. Neraca namanya adalah laporan posisi keuangan. Kemudian ada laporan arus kas dan ada catatan atas laporan keuangan. Ada juga nanti laporan lain yang muncul sesuai dengan PSHK tersebut
Ya, tapi untuk non akuntansi mungkin cukup hanya kenal 5 ini saja dulu karena berbicara konsep dan tidak mendalam pada IFRS-nya. Sehingga penggunaan istilah yang mudah ini saja yang nanti digunakan ya, mulai dari ada laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan CALK. Nah, kemudian apa sih laporan dari laba rugi? Jadi laporan laba rugi ini adalah disusun dengan maksud untuk menunjukkan jumlah pendapatan, beban, dan laba atau ruginya. Nah, sehingga ada komponen pendapatan, beban, dan laba rugi. Kemudian bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya itu akan sama atau akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang jenisnya berbeda. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Intinya sama cara penyusunannya, yaitu berbicara pendapatan, beban, kemudian ada laba atau rugi, cuman nanti dalam formatnya sedikit berbeda karena aktivitas usahanya yang juga berbeda. Tapi konsep isinya sama, yaitu ada pendapatan, ada beban, kemudian ada laba atau rugi yang dihasilkan dari menselisihkan pendapatan beban tersebut. Nah, cuman karena berbeda jenis usaha, maka aktivitasnya sedikit berbeda, nanti formatnya juga akan ada sedikit berbeda. Nah, itu silahkan dilihat pada buku saudara halaman 26 sampai halaman 28 ya. Kalau bukan bukunya karangan Pak Agus Wahyudin dan Pak Muhammad Kafi. Kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini disusun untuk mengetahui modal akhir perusahaan. Ya, jadi di situ baik perusahaan jasa, dagang, manufaktur ya sama bentuknya. Ada modal awal, kemudian nanti ada modal akhir. Modal awal nanti ditambah laba bersih atau dikurangi laba bersih, kemudian bisa menjadi modal akhir, atau nanti modal awal ditambah laba atau dikurangi rugi. Kalau jika ada prive maka dikurangi prive, kemudian jika ada investasi tambahan atas modal ditambahkan investasi tambahannya, baru nanti ketemu modal akhir. Nah, laporan perubahan modal ini biasanya disusun oleh perusahaan perseorangan atau yang berbentuk persekutuan ya. Itu juga bisa Anda lihat di halaman 29 sampai halaman 30. Tapi bagi perusahaan yang bentuknya PT, perseroan terbatas, nanti namanya bukan laporan perubahan modal, tapi namanya adalah laporan laba ditahan. Nanti ada laba ditahan awal, ada kemudian ditambah laba bersih, dikurangi pembayaran dividen, dan kemudian ketemu laba ditahan akhir yang kemudian ditambahkan pada komponen modal atau ekuitas di laporan posisi keuangan atau neraca. Ya. Kemudian neraca atau balance sheet ya bahasa Inggrisnya ya, atau di bahasa PSAK itu yang IFRS itu laporan posisi keuangan. Gunakan neraca enggak apa-apa. Ya, neraca itu menunjukkan posisi dari harta, utang, dan modal pada satu titik waktu tertentu. Ya. Bentuknya ya sama di antara perusahaan-perusahaan yang tadi, mau jasa, dagang, ataupun manufaktur. Mungkin berbedanya hanya pada unsur-unsur yang menyusun harta terdiri apa saja, utang apa saja, dan modal apa saja. Paling hanya begitu ya. Tapi dalam formatnya sama. Itu bisa Anda lihat bentuknya di buku saudara. Nah, apa yang kemudian menjadi penting itu bicara pada elemen-elemen laporan keuangan. Ya, berarti selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya elemen ya, elemen dari laporan keuangan. Kita mengenal ada yang tadi neraca ya, utama ya, 3 laporan keuangan yang utama ya, neraca. Neraca itu ada elemen harta, ada elemen utang, ada elemen modal,
Kemudian di sini ada laporan perubahan modal. Di sini ada elemen prive ya di dalamnya. Kemudian di laporan laba atau rugi ada elemen pendapatan dan ada elemen beban. Ini ada 6 elemen yang utama ya. Tapi akuntansi tidak bisa menggunakan hanya elemen untuk menerjemahkan transaksi keuangan. Maka nanti ada yang namanya dari masing-masing ini itu yang disebut dengan sub elemen. Ya, sub elemen inilah yang lebih operasional. Jadi sub elemen itu merupakan operasional dari sebuah elemen dari masing-masing laporan keuangan. Nah, sub elemen inilah kemudian kita kenal dengan akun karena lebih operasional. Katakanlah harta. Kita membeli harta. Motor itu kan harta. Motor. Kita beli mobil harta. Kita beli rumah harta. Kalau kita hanya mengatakan harta begitu saja kan, motor yang 15 juta, mobil yang 150 juta, rumah yang katakanlah 400 juta gitu ya. 400 tambah 150, 350 tambah 15, 550 ditambah 15, 565. Maka kita hanya harta 565. Itu belum operasional. Hartanya apa saja terdirinya? Oh, terdiri dari motor 15 juta, mobil sekian juta, rumah sekian juta. Total hartanya tadi 565 juta. Sehingga operasional penyebutan dalam akuntansi nanti istilahnya adalah akun. Dan akun ini akan tersusun atau menyusun dari setiap elemen-elemen yang ada di laporan keuangannya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail dari masing-masing elemen tadi ya. Jadi kita sudah mengenal ada elemen terkait dengan harta. Harta ini kalau dalam akuntansi dipisahkan jadi beberapa. Ada harta lancar. Ya, kemudian ada harta tetap ya atau fix ya, harta tetap. Kemudian ada harta tidak berwujud ya. Kemudian ada harta yang berupa investasi, harta investasi ya, harta investasi jangka panjang. Ada mungkin harta lain-lain. Nah, sekarang apa tuh masalahnya harta itu ya? Harta ini tuh apa? Harta itu secara sederhana itu adalah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai yang digunakan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya jelas menghasilkan keuntungan. Nah, dalam akuntansi dipecah jadi tadi ada harta lancar, tetap, tidak berwujud, yang berinvestasi jangka panjang, dan harta lain-lain. Harta lancar itu adalah uang tunai atau harta lain yang dapat segera dicairkan menjadi kas, dan harta lainnya juga yang terjual atau terpakai dalam kurun waktu 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi operasi normal perusahaan. Kemudian nilai uang yang melekat pada harta lancar adalah sejumlah nilai yang sama besarnya pada saat harga pembayaran atau perolehan harta lancar tersebut. Penulisannya nanti dimulai dari yang paling lancar menuju yang tidak lancar atau kurang lancar. Kemudian harta tetap adalah harta yang memiliki umur atau masa pakainya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode operasi normal perusahaan. Kemudian harta tetap ini juga nanti akan nilainya sebesar harga saat perolehannya. Kemudian disajikan mulai dari yang paling tetap. Kemudian ciri khasnya adalah dia memiliki akun kontra. Akun kontra itu akun yang dipasangkan di
laporannya untuk mengkontra harta tersebut. Misalkan, kalau ada gedung, maka akun kontranya adalah akumulasi penyusutan gedung. Ada mobil, maka akun kontranya akumulasi penyusutan mobil, dan lain sebagainya. Kecuali tanah, ya, tanah tidak punya akun kontra kecuali pada perusahaan pertambangan. Kemudian ada harta yang tidak berwujud. Intinya adalah harta tetap tidak berwujud itu jika dilihat dari fisik itu tidak material nilainya, tetapi kalau dilihat dari fungsi, ya, itu sangat memiliki fungsi ekonomi yang luar biasa. Karena hak paten atau tidak berwujud, contohnya hak paten, hak lisensi misalkan, itu kan didapatkan tidak cuma-cuma, ada proses yang dilakukan sehingga mengeluarkan biaya. Biayanya tidak kecil, biasanya besar, sehingga kemudian itu akan bisa ekonomi bermanfaat, kemudian dipatenkan. Nah, patennya itu kan lembar kertas. Nah, kertasnya kan tidak material, tapi tertulis di kertasnya apa, itu yang menjadikan nilainya besar. Kemudian ada investasi jangka panjang, yaitu kekayaan yang ditanamkan dalam bentuk pemilikan surat berharga, ya biasanya. Ya, biasanya beli saham, perusahaan investasi, obligasi, dan dalam waktu lebih dari 1 tahun, ya. Di sini penekanannya karena lebih dari 1 tahun itu dia tidak mengharapkan keuntungan dari penjualan yang surat berharga tadi, tetapi diinginkan adalah kalau saham ya dari dividen, kalau obligasi dari bunganya. Kemudian kata lain-lain berarti harta yang tidak bisa dikategorikan pada kelompok harta yang sudah dijelaskan tersebut. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan yang kedua. Elemen kedua itu bicara terkait dengan utang, ya. Utang atau bahasanya liabilities. Utang di dalam akuntansi itu dipisahkan menjadi 2, yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi jangka pendek dan jangka panjang, ya, ada 2. Nah, utang itu apa? Utang secara sederhana itu ya kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain karena kita atau perusahaan itu telah menikmati jasa atau barang dari pihak tersebut, ya. Kemudian besarnya nilai nominalnya ya sebesar kewajiban yang harus dibayar kepada orang lain tersebut. Tapi catatan, ketika berhutang kepada pemilik dalam artian pendirian perusahaan, yaitu tidak dicatat sebagai utang tetapi sebagai modal, karena modal esensinya itu utang kepada pemilik. Buktinya apa? Buktinya adalah nanti ketika perusahaan dilikuidasi, ditutup, pasti akan dikembalikan ke pemilik sisa-sisa dari penyelesaian proses penutupan perusahaan, sehingga nanti pun itu harus kembali ke pemilik, sehingga itu masih dianggap perspektifnya sebagai hutang, tetapi karena kepada pemilik maka namanya modal. Nah, tapi yang kita bahas ini ada utang kepada non pemilik, istilahnya di sini yang kita pahami seperti itu. Sehingga di sini dipecah jangka pendek dan jangka panjang. Bedanya di mana? Dari tahunnya. Kalau jangka pendek berarti kurun waktu utangnya dalam 1 tahun itu harus dilunasi. Jika jangka panjang lebih dari 1 tahun baru bisa dilunasi. Nah, sehingga terkait dengan waktunya. Nanti terdiri dari apa saja ya banyak macam-macam yang kita temukan dalam beberapa transaksi, ya. Jangka pendek misalkan ya ada utang usaha, ya. Kita beli belum bayar, dibayar 3 bulan kemudian, ya itu berarti utang, ya. Utang dagang misalkan atau utang usaha. Kita sudah menerima jasa reparasi kendaraan tapi belum dibayar, bayarnya minggu depan, nah itu juga utang pada pihak lain, utang kita berarti. Utang jangka panjang misalnya utang pada bank, itu kan utang jangka panjang, ya, biasanya nominalnya besar, kembalikannya juga dalam waktu yang lama. Kemudian kita akan bahas terkait dengan yang ketiga, itu adalah modal, ya. Ada modal. Modal ini setoran pemilik kepada perusahaan, ya, atau kepada rumah tangga perusahaan. Yang tadi sudah kita ulas sedikit bahwa sebenarnya modal ini
Esensinya adalah utang kepada pemilik yang harus dikembalikan suatu saat. Suatu saat itu adalah pada saat ditutup perusahaannya. Maka kenapa harus seperti itu? Ya karena ada konsep yang namanya economic entity, ya, kesatuan usaha, itu memisahkan, ya. Sehingga ketika sudah diberi kepada perusahaan dicatat sebagai punya perusahaan, tapi nanti harus dikembalikan atau menjadi bagian dari pemilik ketika nantinya perusahaan itu sudah ditutup. Nah, kita bisa mengilustrasikan di sini, ya, bahwa yang namanya modal, misalkan ketika pendirian perusahaan, ya, ada seseorang yang ingin memulai usaha, dia butuh dana 50 juta. 50 juta itu dari pemilik katakanlah 20 juta, kemudian dari bank katakanlah 30 juta, total 50 juta. Kalau secara akuntansi ini akan dicatat 50 juta ini kan milik perusahaan saat ini, berarti kan perusahaan didirikan, entitas didirikan, kemudian dapat 50 juta. 50 juta ini kan masuknya adalah harta perusahaan. Harta perusahaan 50 juta. Kemudian ada utang pada bank. Utang pada bank sejumlah 30 juta. Kemudian utang pada pemilik, secara konsep, ya, artinya, ya, depan utang pada pemilik artinya itu adalah modal senilai 20 juta. Maka cara akuntansi akan menjadi begini, harta sama dengan utang ditambah modal, ya. Sehingga nanti tadinya perusahaan dibiayai dari utang banknya 30 juta ditambah dengan modal dari pemilik 20 juta, maka hartanya 50 juta. Sehingga konsep di akuntansi yang pertama kali adalah bersama dasarnya harta sama dengan utang ditambah modal. Atau bisa jadi menjadi modal itu adalah harta dikurangi utang. Sehingga bisa dimaknai modal adalah sisa dari harta perusahaan setelah dikurangi dengan utang-utang yang perlu dibayarkan, kemudian itu menjadi hak dari pemilik dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian kita perlu membahas yang keempat, itu ada pendapatan, ya. Pendapatan ini juga dipecah menjadi dua, pendapatan operasional dan ada pendapatan non operasional. Intinya apa sih? Pendapatan itu ya sumber ekonomi dari pihak lain sebagai imbalan atas penyerahan barang jasa atau aktivitas usaha lainnya. Ya, jadi ada sumber ekonomi yang masuk ke perusahaan dari apa? Dari penyertaan barang jasa atau aktivitas ekonomi lainnya. Nah, ada dua, operasional dan non-operasional. Operasional itu jika berasal dari pokok usaha perusahaan, non-operasional jika tidak berasal dari pokok perusahaan. Contohnya, kalau operasional itu ya berarti kalau perusahaan jasa potong rambut, ya berarti pendapatan operasionalnya dari ketika melakukan potong rambut. Non-operasionalnya berarti misalkan perusahaan itu atau usaha itu punya uang di bank, maka dapat bunga bank, ya, dapat penghasilan dari bunga bank, maka itu pendapatan non operasional. Kemudian ada kita penanding, ya, selalu, ya, setiap kali ada pendapatan harus kita berpikir adanya beban. Beban ini juga dimaksudkan sebagai pengorbanan ekonomi. Kalau pendapatan sumber ekonomi yang masuk, kalau beban adalah pengorbanan ekonomi. Yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan laba. Sehingga sebetulnya sama, beban juga punya ada namanya beban operasi dan ada beban non operasi. Ini ya penting, ya.
Ada beban operasi, beban non operasi. Sama ya, beban operasi berarti berkaitan dengan usaha pokok perusahaan. Kalau non operasi yang tidak terkait dengan usaha pokok. Misalkan beban operasi ya terkait dengan gaji karyawannya, beban iklannya, kan begitu. Kalau yang non operasi berarti misalkan apa? Beban bunga dari nilai tabungan perusahaan yang ada di bank. Itu kan beban bunga non operasi. Atau beban akibat pembelian surat berharga. Surat berharga kan tidak sekali beli, tapi ada prosesnya, biasanya ada beban di dalamnya, maka ada beban di situ. Non operasi, karena kan usahanya tidak surat berharga, tapi tadi mungkin potong rambut misalkan ya. Nah, kemudian ada juga di sini yang tergolong beban itu adalah biasanya beban itu misalnya satu adalah telah terjadi, telah dibayarkan, atau B sudah saatnya dibayar tapi belum. Yang ketiga adalah penyusutan, penurunan nilai, penyusutan mungkin ya di sini lebih sederhana, penyusutan aset tetap. Jadi kita mengakui beban. Ya, pengertian beban itu tercakup pada pengorbanan yang telah terjadi pembayarannya, telah terbayar, bayar karyawan, gaji, bayar bunga, simpanan, itu beban, sudah dibayar. Kemudian sudah saatnya dibayar, tetapi belum dilakukan. Tapi menurut waktunya sudah saatnya, sudah harus ditanggung lebih tepatnya, bukan sudah saatnya ya, sudah ditanggung. Sudah saatnya dibayar atau ditanggung ya, ditanggung. Nah ini juga diakui sebagai beban nanti. Ya, misalkan menggunakan tenaga kerja, tapi saat menyusun laporan keuangan belum dibayar gajinya. Ya, jadi sudah menggunakan tenaga kerja, saat menyusun laporan keuangan belum saatnya bayar gaji. Tapi rentang waktu menggunakan sampai menyusun laporan keuangan kan si tenaga kerja bekerja itu. Maka harus dihitung berapa gaji yang dibayarkan dari pekerjaannya, tapi belum saatnya membayar, maka diakui nanti sebagai beban, sudah saatnya ditanggung sebagai beban. Kemudian ada penyusutan aset tetap. Jadi setiap kali aset tetap atau harta tetap itu dimiliki, itu ada yang namanya penyusutan. Nah, penyusutan itulah yang nanti kemudian terakumulasi dalam akun kontra di harta tetap. Akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan mobil, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keenam adalah bicara terkait dengan prive. Ya, prive ini adalah jumlah harta perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik. Itu adalah prive. Ya, ini nanti komponen dari laporan perubahan modal. Kemudian kita perlu memahami terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Ini penting ya. Ada yang namanya persamaan dasar akuntansi. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada yang namanya harta sama dengan utang ditambah modal. Ini konsep sederhana ya. Ini adalah bagian dari apa? Dari laporan posisi keuangan atau elemen dari neraca ya. Kemudian bagaimana kalau dalam persamaan dasar akuntansi ini dikaitkan dengan adanya pendapatan, beban, dan prive? Maka menjadi seperti ini persamaannya. Pendapatan dikurangi beban dikurangi prive. Harta adalah utang ditambah modal, kemudian juga dikaitkan dengan pendapatan, beban, prive, ditambah dalam kurung pendapatan kurangi beban kurangi prive. Maka inilah yang kemudian menjadi dasar kita bisa mencatat akuntansi, melakukan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Nah,
Ini harus selalu saudara pahami dan ingat, ya. Karena nantinya saudara berkaitan dengan proses siklus atau berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan yang menggunakan jurnal-jurnal itu, pemahaman basicnya dari sini. Jika Anda konsep harta, utang, modal, ditambah pendapatan, kurangi beban, kurangi prive, masih belum lancar, maka dalam siklus juga akan mengalami kesulitan, karena nanti akan lebih disederhanakan, sehingga konsep ini hanya akan ada di pikiran, tidak tertuliskan sejelas ini, hanya ada di pikiran. Maka perlu dipahami betul bahwa yang namanya harta itu adalah sebuah utang ditambah modal, ditambah pendapatan, dikurangi beban, dikurangi prive. Nah, untuk selanjutnya silahkan saudara membaca ya halaman 40 ya. 40 sampai dengan halaman 44. Pahami betul bagaimana proses akuntansi menggunakan persamaan dasar akuntansinya. Sehingga yang konsep betul-betul dasar itu adalah ini ya. Harta, utang tambah modal. Kemudian baru dikaitkan dengan pendapatan beban prive menjadi seperti ini. Beban sebagai pengurang, prive sebagai pengurang, pendapatan sebagai penambah. Itu ya, silahkan dipelajari dulu konsep-konsep dari persamaan dasar akuntansinya.